Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anti-inflamasi yang beranggotakan oleh Yupita, Rini Agustin, dan Ersi dengan dosen pengampu Ibu Ocha Rohanisca, SPMSI. Kali ini kami akan membahas apa itu inflamasi, tipe-tipe inflamasi, anti-inflamasi, senyawa anti-inflamasi, dan molekular docking. Yang pertama, apa itu inflamasi? Inflamasi adalah respon yang diberikan tubuh saat cedera atau terjadinya kerusakan jaringan sebagai upaya perlindungan terhadap tubuh yang bertujuan untuk menghancurkan atau mengurangi agen atau jaringan yang cedera. Sederhananya, inflamasi dapat dikatakan sebagai respon imunologis terhadap infeksi atau cedera. Apa sih penyebab inflamasi itu? Penyebab inflamasi banyak dan bervariasi. Agen pelukaan yang menyebabkan inflamasi yang timbul dari luar tubuh atau eksogen maupun dari dalam tubuh atau endogen. Penyebab umum inflamasi adalah trauma, pembedahan, infeksi, agen kimia, panas dan dingin yang ekstrim, respon imun tubuh, dan kerusakan jaringan atau iskemik. Baik, selanjutnya ada 5 proses terjadinya inflamasi sejak cedera. Yang pertama, terjadi cedera jaringan berupa degenerasi atau kematian jaringan atau nekrosis. 2. Terjadi pelebaran kapiler yang disertai oleh cedera dinding kapiler. 3. Terkumpulnya cairan plasma, sel darah, dan sel jaringan pada tempat radang yang disertai oleh proliferasi sel jaringan, makrofag, fibroblast. Keempat, terjadinya proses fagositosis. Dan yang kelima adalah terjadinya perubahan-perubahan imunologi. Selain menimbulkan proses pokok di samping, beberapa bagian juga menunjukkan ciri-ciri khas, misalnya nekrosis yang terjadi pada tuberkulosis berupa bubur berwarna agak kuning seperti keju. Proliferasi sel terjadi pada tuberkulosis menimbulkan tonjolan-tonjolan kecil yang disebut tuberkel. Radang pneumonia menimbulkan cairan radang yang banyak mengandung fibrin dan sel yang terkumpul, terutama leukosit. Selanjutnya yaitu tipe-tipe inflamasi. Ada 2 tipe inflamasi. Yang pertama, inflamasi akut. Pada umumnya, inflamasi akut menunjukkan respon yang cepat dan berlangsung sebentar. Respon ini merupakan respon khas respon imunitas innate. Inflamasi akut biasanya disertai reaksi sistemik yang ditandai oleh perubahan cepat dalam kadar beberapa protein plasma. Reaksi dapat menimbulkan reaksi berantai dan rumit yang berdampak terjadi vasodilatasi, kebocoran vaskular mikro dengan eksudasi cairan dan protein, serta infiltrasi lokal sel-sel inflamasi. Keterlibatan sel emas dalam inflamasi akut dapat juga memicu aktivitas eosinofil. Yang kedua yaitu inflamasi kronis. Inflamasi kronik terjadi jika antigen persisten di dalam jaringan. Manifestasi inflamasi kronik adalah kerusakan jaringan yang parah hingga mengalami disfungsi. Awitan inflamasi kronik dipengaruhi oleh jenis antigen serta tempat terjadinya reaksi imun yang dominan. Pada kasus inflamasi kronik, ada keterlibatan elemen sistem imun adaptif, yaitu limfosit. Inflamasi kronik merupakan inflamasi dengan durasi waktu yang lama atau beberapa minggu atau bulan, di mana terjadi peradangan, kerusakan jaringan, dan perbaikan yang berdampingan. Inflamasi kronik terjadi bila proses inflamasi akut gagal dan bila antigen yang menetap menimbulkan aktivitas dan akumulasi makrofag. Antiinflamasi. Apa itu antiinflamasi? Definisi inflamasi. Antiinflamasi merupakan jenis obat yang digunakan untuk meredakan inflamasi atau peradangan pada tubuh. Antiinflamasi adalah obat dapat menghilangkan radang yang disebabkan oleh non-mikroorganisme. Prinsip kerja antiinflamasi adalah
dengan menghambat kerja atau memblokir enzim-enzim yang menyebabkan proses inflamasi terjadi. Agen antiinflamasi nanti akan bertindak sebagai mediator yang mengurangi produksi atau aktivitas sitokin protalmasi yang memblokir penyaluran sel imun ke dalam jaringan sehingga dapat mengurangi peradangan inflamasi. Jenis antiinflamasi berdasarkan mekanisme kerja obat-obatan antiinflamasi terbagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama golongan steroid mengandung hormon steroid sintesis atau yang dikenal sebagai kortikosteroid, berfungsi menekankan peradangan untuk pemecahan lemak, karbohidrat, dan protein, serta menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun. Untuk meredakan peradangan yang ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan nyeri pada tubuh. Kedua, non-steroid bekerja dengan menghambat atau memblokir enzim siklogenisa dengan mencegah pembentukan prostaglandin untuk mengatasi kondisi peradangan dan rasa nyeri ringan hingga sedikit seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid. Selanjutnya, contoh beberapa senyawa antiinflamasi dan bagaimana molekular dockingnya. Yang pertama adalah molekular docking senyawa asam kafeik dan asam homofanilik dari tumbuhan sambucus. Pada gambar pertama ini terlihat penghambatan oleh senyawa aktif sambucus terhadap TNF-I atau trail dapat menekan inflamasi. Selanjutnya, pada gambar kedua dapat dilihat bahwa proses molekular docking pada panel kiri TNF-I berinteraksi dengan asam kafeik, asam protokatekoik, asam 3-hidroksil benzoat atau thalidomide. Panel kanan trail berinteraksi dengan asam homofanilik, asam 3,4-dihidroksifenilasetat, asam protokatekoik atau lenalidomide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam kafeik dan asam homofanilik memiliki ikatan terbesar terhadap TNF-I dan trail masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa asam kafeik dan asam homofanilik yang berasal dari tumbuhan sambucus dapat berpotensi sebagai agen antiinflamasi terhadap penyakit terkait peradangan. Selanjutnya adalah molekular docking senyawa camferol dari flavonol. Pada gambar ketiga merupakan visualisasi interaksi antara protein NF-κB dengan natif ligannya. Senyawa camferol memiliki aktivitas anti-aterosklerosis karena memiliki afinitas terhadap protein NF-κB. Afinitas yang terjadi antara camferol terhadap protein NF-κB mampu menginhibisi transkripsi dari gen-gen proinflamasi sehingga terbentuknya plak aterosklerosis pada bagian dinding pembuluh darah dapat dihambat. Kemudian pada gambar keempat ada visualisasi interaksi antara protein NF-κB dengan camferol. Camferol mempunyai aktivitas sebagai anti-aterosklerosis karena mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga memiliki afinitas terhadap protein NF-κB yang kemudian mampu mencegah inflamasi dalam proses pembentukan plak ateroma menggunakan metode molekular docking secara in silico. Berikutnya, molekular docking senyawa quercetin dari daun kelor. Pada gambar 5 terlihat ligan dan reseptor hasil docking. Kemudian pada gambar 6 memperlihatkan visualisasi interaksi ligan reseptor dengan lipot. Berdasarkan molekular docking, maka quercetin memiliki potensi aktivitas sebagai antiinflamasi karena memiliki afinitas dan membentuk ikatan hidrogen ke-6 secara in silico dan dapat dilanjutkan uji aktivitas secara in vitro di laboratorium untuk mendapatkan hasil sebagai antiinflamasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Airi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.